balik lagi di YPP yang penting podcast bareng aku Naila. Jadi di episode kali ini aku udah kehadiran nih dua narasumber yang cantik dan imut. Tapi kita kenalan dulu yuk, kakak namanya siapa sih? Halo guys, kenalin aku Anji. Halo Kak Anggi. Halo, kenalin aku Bella. Halo Kak Bella, halo Kak Anggi. Halo. Oke, nah di episode kali ini kita akan membahas tentang apa arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa di abad ke-21. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama tokoh Indonesia yang keren banget nih. Ada yang tahu nggak sih di sini siapa? Siapa ya? Siapa yang kira-kira Kak Anggi? Apa? Kayaknya Ki Ayo. Hajar Dewantara Iya deh. nggak sih? Ih, kok tahu? Ih, aduh, berarti narasumber kita udah tahu nih siapa yang bakal dibahas. Nah, jadi beliau itu bukan tokoh biasa ya, tapi beliau adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memperjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia itu bisa sekolah, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Nah, benar sekali. Kita di sini pilih salah satu tokoh kebanggaan Indonesia seperti host kita bilang tadi, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, awalnya Ki Hajar Dewantara ini bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Tetapi beliau mengganti menjadi Ki Hajar Dewantara di saat beliau itu sudah memutuskan untuk mengabdi kepada rakyat gitu. Nah, terus beliau ini juga mendirikan Taman Siswa, sekolah yang mengajarkan anak-anak untuk merdeka belajar. Nggak cuma duduk, nyatet, terus diem aja kayak patung. Ya, benar sekali. Nah, beliau juga itu dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan mempunyai 3 semboyan yang terkenal loh. Kayak Tuturi Handayani. Benar sekali. Itu salah satunya. Ada 2 lagi. Ya, Yang apa pertama, tuh? yang pertama itu Ingarso Sangtulodo di depan memberi contoh, dan yang kedua Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan yang terakhir itu ada Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Jadi mendorong dari belakang itu kayak mendukung ya. Iya, benar sekali. Oh, berarti jadi kita itu sebagai calon pendidik itu nggak selalu harus ceramah di depan ya. Iya. Berarti kita bisa dari samping atau dari belakang. Yang penting tetap mendukung dan membimbing. Benar. Kayak dosen kita tuh Kenapa tuh? mendukung presentasi tiap minggunya. Aduh, bisa aja Bisa nih aja Kak nih, Kak Bella. Bella. Tapi emang presentasi terus? Iya sih, presentasi terus cukup membingungkan. Kenapa bisa bingung? Bener banget nih Kak Anggi, Kak Nala. Membingungkannya itu karena tiba-tiba dosen tuh masuk, terus kita tiba-tiba dikasih judul materi saja ya. Terus Kita nyari mandiri ya. iya, nyari sendiri. materi sendiri. Jadi Jadi kalian agak- langsung presentasi, terus kayak agak-agak bagaimana ya, Ya, membingungkan membingungkan, lah. ada Jadi normal ya kalau tugas kita tuh nggak terlalu sempurna ya kan? Iya, Iya, benar. benar. Karena kita juga masih belajar Belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Jadi berarti sekarang mahasiswa tuh kalau bukan presentasi ya presentasi. Benar. Berarti dosen tuh mempraktikkan pendidikan partisipatif dari Ki Hajar ya? Iya, benar sekali. Karena dengan adanya dosen memberikan kita tugas presentasi itu, mahasiswa itu bisa jadi aktif, kemudian bisa belajar berbicara, kerja tim. Ya, walaupun kadang-kadang ngerjainnya sendiri. Pengalaman Pengalaman banget nih ya, ya Kak Anggi. Sering ya kerja gendong kelompok gitu. Tidak juga, tapi Ada kebanyakan dong. ada. Bener banget nih Kak Anggi, ngakunya itu aku bikin PPT ya, Iya, terus aku cari materi, Aduh. ini itu, tahu-taunya malah ngilang kayak dia. Aduh, Iya, siapa tuh? Aduh, Kak Bella. Aduh, Kak Bella bisa aja nih. Tapi sekarang kita nih kan sekarang hidup di era disrupsi teknologi dan AI yang pastinya ada tantangan kan, kayak tidak semua kampus tuh punya fasilitas yang merata. Terus mahasiswa kadang tergantung banget sama AI dan juga tingkat literasi digitalnya tuh masih kurang. Betul banget ini. Padahal Ki Hajar Dewantara itu sudah memfokuskan sekali nih sama yang namanya pendidikan karakter dan budi pekerti.
Jadi bukan cuman hanya pintar ngerjain tugas, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik dan mandiri. Tuh. Nah, jadi boleh sih dibantu sama AI. Boleh-boleh Tapi, aja ya, kan bantu. tapi kita jangan sampai mahasiswa itu jadi robot yang tidak berkepribadian. Benar. Masa apa-apa ChatGPT disuruh ini ChatGPT, disuruh itu ChatGPT. ChatGPT, semua aja ChatGPT. Sampai-sampai ada yang curhat dengan ChatGPT loh. Emang iya ada? Iya ada. Atau Kakak Bella nih yang kayak Aduh. gitu. Aduh. Aduh. Berarti sekarang tuh orang-orang kayak mahasiswa itu bergantung banget sama AI ya. Iya. ChatGPT apa-apa tuh ChatGPT ChatGPT, aja. benar. Pokoknya ada GPT kok, GPT aja. Aman, Iya. ada ChatGPT. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan manusia, yang artinya kita bukan hanya ikut sistem tapi harus bisa berpikir kritis dan kreatif. Ya, benar sekali. Jadi mahasiswa itu harus tetap mempunyai berpikir sendiri begitu, Ya, harus berpikir. bekerja sama, kemudian mempunyai karakter yang baik. Tapi heran juga sih, kalau misalkan tugasnya itu presentasi terus gimana Kak Bel? Ya udah, kita merdekain diri sendiri dulu. Merdeka yang kayak gimana? Merdeka dari rasa malas. Bisa aja nih kawan-kawan. Aduh, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Nah, jadi kita bahas kesimpulan dulu dong. Jadi kesimpulannya, filsafat Ki Hajar Dewantara itu masih relevan banget sama mahasiswa sekarang, seperti mendidik karakter, mendorong kreativitas, mengembangkan gotong royong, dan adaptif terhadap teknologi. Benar sekali. Belajar itu bukan hanya untuk mencari nilai, tapi apa Kak Bel? Tapi biar kita nggak kalah sama AI. Jadi kita nggak boleh kan sama AI. Ya, Ya, benar sekali. istilahnya kita seperti dijajah lah oleh AI Ya, ya. benar. Oke, sekian aja dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih sama Kakak Anggi dan Kakak Bella Sama-sama. yang udah membagikan pengalaman dan ilmunya di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton podcast kali ini. Dan sekian aja dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waras, Tetap presentasi. Dan tetap Tuturi Handayani. Bye-bye. Bye-bye.